Kamu mau apa? Apa-apa pisang aja Ibu. Oke, kalau gitu kita semuanya berdiri ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Yang semangat, kalau nggak semangat nanti Gusur maju ya ke depan buat mimpin kayak gitu. Oke, Ya. yuk, semuanya semangat yuk. Berdiri semua. Oke ya, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Antara pisang, pisangku belum masak, masak sebiji timun bari-bari, masak sebiji timun bari-bari, mangga lepo, basah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya dan surupan, bengkok dimakan api, apinya dan surupan. Oke, bisa kalian duduk. Hari ini kira-kira siapa sih yang nggak masuk? Ada nggak teman yang nggak masuk? Ada Ibu. Siapa? Mbak Mirna. Mirna kenapa kamu nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Oh, sakit hati. Sakit demam. Demam. Kemarin habis hujan di jalan ya sama Mbak Retno ya? Iya. Gitu. Oh ya, jangan lupa dijenguk ya temennya ya yang sakit ya. Oke. Gini sebelum mulai pembelajaran, gimana kalau kita berdoa dulu? Kan tadi belum berdoa ya? Iya. Oke, kita berdoa sama-sama ya, surat Al-Fatihah, oke? Oke, kalau gitu siapa yang mau memimpin? Mas Amin, ketua kelas. Oke, bisa ya Mas Afin. Ayo, maju ya ke depan ya. Oke, ayo Mas Afin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, boleh silakan duduk Mas Atin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Gak tahu Ibu. Masa nggak tahu nih ada tulisannya loh. Tes argumentasi. Tes argumentasi. Nah, oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian melakukan sebuah observasi ya Ya. Observasi di mana Ibu? di sekitar sekolah. Jadi kalian nanti observasi tentang apa saja sih masalah yang kalian temukan di sekolah. Misalnya ada anak yang nggak mau ngantri, kemudian ada yang buang sampah, ada yang merusak tanaman, semuanya ya. Oke, ini Ibu bagi terlebih dahulu. Ayo siapa yang main HP? Nggak boleh main HP lo ya. Ayo Mas Fatkul. Sepatunya dipakai lo ya anak-anak. Pakai sepatu Bu. Ini nggak pakai Oke, jadi ini kan ada kolom besar ya. Itu nanti kalian isi kalian gambar terlebih dahulu tentang masalahnya. Misalkan ada anak yang menginjak-injak tanaman, nanti kalian gambar ya ada orangnya, terus ada bunganya, ada tamannya kayak gitu ya. Nah, terus kalian tuliskan tuh judulnya itu apa? Judul dari permasalahan itu apa? Misalkan anak membuang sampah, ada teman yang menginjak tanaman kayak gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya itu kalian isi tentang pendapat kalian. Kira-kira menurut kalian ini tindakannya gimana ya? Misalnya membuang sampah kan itu jelas tidak boleh ya kan. Nah, alasan kenapa sih kalian kok bilang membuang sampah itu tidak boleh? Alasannya apa? Nah, sampai sini paham?
Paham apa enggak? Oke, nah jadi aku kasih waktu selama 5 menit ya. Oke, kalau gitu sekarang kita keluar kelas terlebih dahulu. Yuk. Ini kecil ini. Oke, sudah ya masuk semuanya. Masuk teman-teman. Oke, gimana observasinya tadi? Lancar? Lancar. Ada kendala enggak? Enggak. Enggak. Udah nemu semuanya, udah keisi semuanya. Ya, oke. Nah, ini kan ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri ya. Nah, Ibu minta salah satu perwakilan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Siapa yang mempresentasikan? Ayo, iya. Kenalan gitu. Ya, perkenalan dulu. Tadi kamu menemukan apa aja gitu. Yang apa? Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau presentasikan hasil yang diberikan oleh guru tadi. Yang pertama, aku menemukan masalah. Tadi aku melihat kakak kelas dia buang sampah sembarangan. Itu termasuk perbuatan yang tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan ini, Bu, kotor sekolahnya. Iya, ada banyak kuman dalam Iya, betul. Terus dua, tadi aku lihat di kantin itu ada yang nggak mau antri, Bu. Terus itu kenapa nggak mau antri? Dia nanti nggak sabar ya. iya nggak sabar. Kok dari kantin belum? Tadi aku observasi di kantin. Iya, gitu Ibu. Oke. Jika kita itu termasuk perbuatan yang nggak boleh ditiru. Ibu. Oke, udah. Sudah ini dikumpul Ibu. Ya, beri tepuk tangan dulu buat yang sebelah kiri. Anis. Oke, ayo Mbak Anis yuk. Ayo nggak apa-apa, 20 menit. Gak usah malu, ayo. Ini nggak pakai sepatu soalnya. Ayo, yang berani ngomong, jangan malu-malu ya. Perkenalan dulu, namanya siapa? Namanya Anis dulu. Tadi menemukan permasalahan apa saja? Buang sampah di taman. Oh, di taman. Kenapa kok kamu nggak setuju buang sampah di taman? Ini budget itu budget sama yang di tamannya kotor. Oh, jadi nggak cantik ya bunganya ya? Terus apa lagi? Apa lagi ayo? Sama apa ya? Cuma lihatnya itu aja. Oke, bagus. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, silakan dikumpulkan sekarang ya. Di ibu sekarang yuk. Kumpulkan dulu. Ini ya. Terima kasih. Ini. Iya. Oke. Nah, jadi untuk yang sisanya ibu akan periksa nanti ya. Jadi besok ibu akan baru kasih tahu nilainya berapa kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan. Nah, kita kan hari ini membahas tentang teks argumentasi ya. Apa sih yang kalian tahu tentang teks argumentasi? Oke, berpendapat. Ada lagi? Opini. Terus ada lagi? Dan kalian sudah baca bukunya belum tentang teks argumentasi? Sudah. Oh, cuma 2 orang aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak belajar ya kemarin ya? Ayo, sudah. Sudah, nggak usah diributkan ya. Nah, oke. Bisa dibaca? Mbak Adela? Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah tulisan yang berisi pendapat seseorang tentang suatu hal dan dilengkapi dengan alasan agar orang lain percaya atau setuju dengan pendapat itu. Ya, jadi teks argumentasi itu isinya adalah
pendapat kita, pendapat penulisnya tentang suatu hal. Nah, di mana di teks argumentasi itu mengajak pembacanya itu untuk menyetujui apa yang dia tulis seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Nah, ini ada struktur teks argumentasi. Yang pertama ada apa? Mbak Jessica? Pernyataan pendapat atau tesis. Ini adalah bagian pembuka, isinya adalah pendapat utama yang ingin disampaikan penulis. Contoh, aku setuju kalau sekolah harus menanam banyak pohon. Oke, nah jadi struktur argumentasi yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis ini merupakan kalimat awal yang ada di dalam teks argumentasi. Misalnya kayak tadi Mas Yusuf kan bilang, saya tidak setuju ada anak yang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk tesis. Nah, yang kedua, silakan Mas Iksan. Yang kedua, alasan atau argumen. Bagian ini menjelaskan alasan-alasan mengapa pendapat itu penting atau benar. Bisa juga ditambahkan contoh atau fakta. Contoh, karena pohon bisa membuat jadi lebih segar dan sejuk. Selain itu, pohon juga bisa mengurangi polusi. Oke, nah jadi struktur yang kedua itu adalah argumen atau alasan kenapa sih kalian itu mempunyai pendapat yang seperti itu. Misalnya tadi Mas Yusuf kan bilang, saya nggak suka ada anak yang membuang sampah. Soalnya ini Bu, ada membuat lingkungan itu menjadi kotor. Alasannya adalah membuat lingkungan menjadi kotor. Itu bisa termasuk dalam struktur argumen. Nah, oke, sampai sini paham? Paham. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bisa dibaca pengertiannya sama contohnya. Siapa yang mau? Mbak Dewi, ayo dibaca dulu. Penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Bagian ini menegaskan kembali pendapat di awal dengan mengajak pembaca untuk setuju. Contoh, jadi menurutku sekolah memang perlu menanam banyak pohon agar lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Iya, nah jadi yang kesimpulan ini itu merupakan isinya adalah alasannya kalian tadi. Nah, bedanya adalah disertai dengan ajakan supaya pembaca ini setuju dengan apa yang kalian tulis kayak gitu. Sampai sini paham? Ya. Oke. Ini kok hening ya? Gimana kalau tepuk dulu? Bu, Ibu, Bapak semangat Ibu. Kompor Bu. Enggak. Oke, tepuk semangat ya. Ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Kayak gitu ya. Oke, berdiri semuanya, ayo. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri tes argumentasi. Yang pertama adalah tentu ya itu meyakinkan orang lain. Kan meyakinkan orang lain tadi ada di struktur yang mana? Meyakinkan orang lain struktur yang mana? Ya semua strukturnya itu ada. Karena memang tes argumentasi adalah untuk meyakinkan orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah menjelaskan pendapat kita. Itu termasuk dari struktur yang mana tadi? Struktur kedua, argumen, pintar, Banis. Kemudian memberi alasan yang kuat. Termasuk struktur yang mana? Dua. Tadi dua adalah argumen, ya kan alasannya kenapa? Itu memberi alasan. Kemudian yang keempat adalah mengajak berpikir kritis. Ini jelas ya anak-anak. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu bukan hanya bisa menerima saja, tetapi kita juga harus mikir penyebabnya apa ya, alasannya kenapa ya. Nah, itu termasuk bagian dari berpikir kritis seperti itu. Nah, kemudian manfaat tes argumentasi. Yang pertama yaitu melatih kita untuk berpikir kritis. Ini sudah dijelaskan ya tadi
Kemudian yang kedua adalah apa? Mas Afin, jangan main HP ya. Ya. Boleh pinjam HP-nya sebentar. Ya. Oke. Nanti ibu kembaliin ya. Boleh dibaca terlebih dahulu Mas Afin. Yang kedua itu apa? Ya, belajar menyampaikan pendapat dengan sopan. Ya. Kita bisa bilang apa yang kita pikirkan dengan cara yang baik dan jelas. Ya, nah contohnya tadi kan Mas Yusuf itu bilang waktu observasi. Ada anak yang tidak mau antri. Nah, kita sampai ini loh, gini loh, nyampingnya. Kenapa sih kamu tuh kok nggak mau antri gitu loh? Alasanmu kenapa? Kita semua tuh antri. Jadi secara baik-baik bukan bukan dengan nada yang keras. Kalau misalkan kita menyampaikan suatu pendapat dengan nada yang keras itu pasti akan menimbulkan yang namanya pertengkaran. Itu tidak sesuai dengan sila keberapa? Kelima. Ketiga. Salah kamu mungkin. Iya, salah. Tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Ya. Yang ketiga adalah membuat orang lain jadi paham dan mungkin setuju. Nah, ini merupakan tujuan dari tes argumentasi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tes argumentasi ini tuh mengajak orang lain. Siapa orang lain itu? Pembaca untuk apa? Setuju dengan apa? Dengan argumen kita. Pintar sekali. Katanya lagi masih Isa. Iya kan namanya ada dua. Nah yang keempat ada apa? Mbak Retno. Menambah pengetahuan. Saat menulis kita biasanya mencari fakta dari informasi. Jadi kita juga itu belajar buat menulis. Nah itu betul sekali ya. Jadi ketika kita menulis tes argumentasi pasti kan kita harus mencari tahu alasannya kenapa sih, ya kan? Penyebabnya apa? Mas Afin ibu nakal. Oke dari sini bisa maju sebentar Mas Afin. Ya. Suruh lompat aja. Oke ini anaknya Mas Afin di rumah apa ya? Berapa dari mana dilanjut? Oh bu. Oke, baru dari Ayo. sampai dibantu tepuk tangan ya. Ayo. 1, 2, 3. Langsung tangan. Mana suaranya? Ibu kembalikan HP-nya tapi nggak boleh digunain sekarang. Biar dia istirahat ya, oke? Istirahat saya, Bu. Nakal sih. Nah, yang kelima adalah melatih. Oke, konsen ya. Nomor 1. Yang kelima adalah melatih menulis dengan teratur. Kita belajar menulis mulai dari pendapat, alasan sampai kesimpulan. Jadi urut, bukan tiba-tiba kesimpulan terlebih dahulu, kemudian pendapat yang kedua, alasan yang ketiga, nggak kayak gitu. Jadi ada strukturnya. Makanya itu fungsinya dari struktur. Nah, untuk langkah-langkah teks argumentasi ini, nah untuk langkah-langkahnya itu sudah ada di buku kalian. Karena waktunya sudah mepet, jadi sakit jadi ya. Oke, jadi yang sakit. Oke, nggak apa-apa. Soalnya ini Ibu jawab. bisa ya, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh. Itu aja Bu nakal baca di baca kamu. Jadi kalau gitu, larilah yang sini. Nanti banyak anak-anak ya. Ayo, tukar. Biar nggak rame sendiri. Nggak boleh jahil ya. Iya, Bu.
di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian ibu akan kasih tugas setelah kalian baca cara menulis teks argumentasi itu seperti apa. Jadi kalian bisa memilih 3 hal ini. Ini nanti kalian kerjakan. Yang pertama, haruskah anak membawa ponsel ke sekolah? Menurut pendapat kalian kenapa? Itu ditulis. Nah, caranya gimana ya? Di buku itu tadi kan ada langkah-langkahnya, dibaca ya. Kemudian yang kedua ada apa, Mas Amin? Ya, Ada apa yang kedua? ada tugas. Iya, yang kedua tugasnya apa? Gak bisa membaca, Bu. Bisa kok. Perlukah tugas rumah atau PR diberi setiap hari? Tak perlu, Bu. Oke, nanti ditulis ya. Kenapa nggak perlu alasannya apa kayak gitu ya? Tapi di rumah aja. Yang ketiga ada apa, Mbak Adela? Apakah sekolah harus menyediakan sarapan pagi gratis? Ayo. Senin. Ya. Oke, insya Allah bisa ya. Pagi-pagi ibu saya nggak masak. Oh, nggak masak. Oh, saya nggak masak. Berarti ini tadi Mbak Adela belum sarapan ya? Belum. Hidupnya senang, Bu. Oh, senang terlebih dahulu Ya. baru masak. Gitu. Ya. Ibu aku didengarin mama aku. Oh, dibangun. Tadi jangan dibagi ya. Ya, kamu Mau semuanya. Mau semuanya Mbak Buka. Lalu apa itu? Serong. Sudah. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Gimana pembelajaran hari ini? Oke, Ibu mau refleksi sebentar. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks argumentasi, Mas Yusuf? Memberi pendapat, terus mengajak pembaca biar yakin Ibu dengan apa yang kita suarakan. Oke. Kemudian Mbak Anis, teks argumentasi apa? Struktur teks argumentasi. Teknis, argumen. 42. Nah, kayak gitu. Kemudian tugas rumahnya apa tadi? Barusan Ibu jelasin. Ini 40 tahun, Bu. Apa tugas rumahnya? Boleh jalan kembali, Bu. Oke, pulang kembali ya. Kamu nggak nyimak ya? Ya, nomor 1, nomor 2, konsentrasi. Nah, tugasnya adalah membuat teks argumentasi. Caranya sudah ada di buku kalian masing-masing. Nah, ini ada tiga topik yang bisa kalian pilih. Nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing. Besok dikumpulkan ke Ibu. Jadi nanti yang hasil dari observasi kalian itu besok Ibu bagikan juga kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Mas Fakul? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Nah, oke. Kalau gitu kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Aku. Siapa? Ayo, angkat tangan. Aku. Asal baca. Oke, Mas Fakul, bisa ke depan. Kita baca asli sama-sama ya. Ini grupnya Maaf, doa penutup majelis. Bau. Sudah nggak boleh kayak gitu ya semuanya, nggak boleh. Oke, kita sama-sama berdoa.